Halo teman-teman, nama saya Jimmy Saverius. Saya dari kelas 11 IPS dan saya ingin mengerjakan tugas remedial dari Miss Sari ya. Jadi Jimmy akan membawakan beberapa materi yang sudah dipelajari bersama Miss Sari. Yang pertama, nilai-nilai Kristen dalam pernikahan dan kedewasaan ya teman-teman. Pernikahan adalah salah satu ikatan suci yang sangat dihargai dalam ajaran Kristen dalam Alkitab. Pernikahan juga dianggap sebagai lambang hubungan antara Kristus dan gerejanya yang penuh dengan kasih kesetiaan dan pengorbanan. Oleh karena itu, nilai Kristen dalam pernikahan dan kedewasaan itu sangat penting untuk dipahami dan diterapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini mencakup kasih, kesetiaan, pengampunan, pengorbanan, komunikasi yang baik, serta kedewasaan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi ada beberapa contoh teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu contohnya ya, yang sudah saya tulis di teks teman-teman. Yang pertama, kasih yang tidak bersyarat. Jadi kasih adalah nilai utama dalam pernikahan Kristen teman-teman. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, Paulus menggambarkan kasih sebagai sesuatu yang sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak menyimpan kesalahan, dan tidak mudah marah, teman-teman. Kasih yang diajarkan dalam Alkitab adalah kasih yang tanpa syarat. Dan kasih yang tanpa syarat, teman-teman, yang tidak tergantung pada keadaan dan perilaku pasangan. Kasih seperti ini mengajarkan pasangan suami istri untuk saling mendukung dan menghargai serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi sesuatu dalam pernikahan, teman-teman. Jadi di dalam suatu pernikahan atau hubungan, teman-teman, semua bisa diomongin baik-baik, teman-teman, dan semua bisa diselesaikan dengan baik-baik, teman-teman. Menurut saya, selama tidak ada yang selingkuh di antara suami atau istrinya. Kalau menurut saya, sudah ada yang selingkuh, itu sudah susah sih, teman-teman sih. Dia begitu deh. Tapi ya saling mengecewakan itu ini kok, teman-teman. Wajar kok, teman-teman. Wajar. Jadi ya kita bakal sering minta maaf dan berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, teman-teman. Yang ketiga, ada pengampunan, teman-teman. Pengampunan adalah salah satu nilai penting dalam setiap hubungan, terutama dalam pernikahan, teman-teman. Tidak ada pernikahan yang sempurna dan pasti akan ada saat-saat ketika pasangan saling mengecewakan atau menyakiti, teman-teman. Dalam Kolose 3 ayat 13, kita diajarkan untuk saling mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, teman-teman. Pengampunan adalah kunci untuk memulihkan hubungan dan yang terluka dan menjaga kedamaian dalam pernikahan, teman-teman. Pasangan saling mengampuni akan mampu melewati kesulitan bersama dan memperkuat ikatan mereka, teman-teman. Jadi jika ada salah, lebih baik dikomunikasikan saja ya, teman-teman ya, kepada suami atau istri kalian, teman-teman, atau pacar kalian, teman-teman, bisa juga. Tolong dikomunikasiin. Menurut saya dalam suatu hubungan itu butuh komunikasi yang sangat baik, teman-teman. Oke, menurut saya seperti itu. Dan yang keempat, ada pengorbanan, teman-teman. Pernikahan Kristen mengajarkan pentingnya pengorbanan. Efesus 5 ayat 25 menyatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi gerejanya dan memberikan dirinya untuk gereja. Ini menunjukkan bahwa cinta dalam pernikahan membutuhkan pengorbanan dan memberi tanpa menghitung, teman-teman. Jadi kita dalam pernikahan tidak boleh perhitungan ya, teman-teman ya. Apalagi dalam pacaran dan pernikahan juga. Kalau dari pacaran sudah perhitungan, bagaimana suami bisa menafkahi istrinya gitu kalau udah menikah gitu. Menurut saya sih begitu. Baik suami maupun istri diminta untuk menempatkan kebutuhan pasangan di atas kepentingan pribadi mereka, seperti pernikahan,
rumah, banyak hal teman-teman. Jadi ya begitu teman-teman. Pengorbanan ini bukan hanya dalam hal materi atau fisik, tetapi juga dalam hal waktu, perhatian, usaha, usaha untuk membangun hubungan yang lebih sehat teman-teman ya. Ya jadi kita harus ada usaha untuk mengabarkan atau memberitahu pasangan kita apa yang sedang kita lakukan teman-teman. Sepertinya lebih baik seperti itu sih teman-teman, daripada kita diamin pasangan kita ya. Menurut saya meskipun kita sedang berantem nih, maksudnya kita dengan pasangan kita sedang berantem, menurut saya tidak ada salahnya untuk saling berkabar-kabaran teman-teman. Tapi ya saya sudah tahu sih teman-teman, pasti banyak kok cowok atau cewek yang gengsinya tinggi sekali teman-teman. Dan yang kelima, ada komunikasi yang baik teman-teman. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah salah satu nilai paling penting dalam pernikahan Kristen teman-teman. Pasangan dapat berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah menyelesaikan konflik dan membangun pengertian satu sama lain teman-teman. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan bahwa jawaban lembut meredakan amarah, tetapi kata-kata yang pedas membangkitkan murka teman-teman. Komunikasi yang baik melibatkan tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal ini memungkinkan pasangan untuk saling memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing teman-teman. Yang keenam, kedewasaan dalam menghadapi tantangan teman-teman. Kedewasaan dalam pernikahan sangat penting, baik dalam menghadapi ujian hidup maupun dalam hubungan sehari-hari. Dalam 1 Korintus ayat 13 ayat 11, Paulus mengatakan bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Setelah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan semua kelakuan kanak-kanak. Pasangan yang dewasa dalam iman dan emosi dapat menghadapi tantangan hidup dengan sabar dan penuh hikmat teman-teman. Mereka tahu bahwa pernikahan bukanlah hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang melayani pasangan dan Tuhan bersama-sama teman-teman. Dan yang ketujuh ada lagi teman-teman, pertumbuhan rohani bersama teman-teman. Dalam pernikahan Kristen teman-teman, pasangan juga diharapkan untuk tumbuh bersama dalam iman teman-teman. Mereka didorong untuk berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, mendukung satu sama lain dalam perjalanan rohani masing-masing. Pertumbuhan rohani bersama akan memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan dan satu sama lain teman-teman, menciptakan ikatan yang lebih baik dalam pernikahan. Secara keseluruhan, pernikahan Kristen adalah panggilan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, pengampunan, pengorbanan, kedewasaan. Nilai-nilai ini bukan hanya memperkuat hubungan suami istri teman-teman, tetapi juga mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Ketika pasangan hidup sesuai dengan nilai Kristen ini teman-teman, mereka akan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan penuh harapan, kesabaran, kebahagiaan yang datang dari Tuhan teman-teman. Dan ada satu materi lagi yang akan saya bawakan teman-teman. Sebenarnya saya bawa 3 materi, tapi kayaknya bentar lagi saya harus mengerjakan tugas yang lain teman-teman, karena ini sudah larut malam, saya habis pulang kerja. Maaf ya teman-teman ya. Dan saya akan membawakan satu materi lagi tentang kebudayaan sebagai anugerah Allah teman-teman. Dalam pandangan Kristen, kebudayaan dipahami sebagai salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mengembangkan kehidupan di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan memberi mereka kemampuan untuk berpikir, berkreasi, dan berinteraksi dengan dunia sekitar teman-teman. Kebudayaan adalah manifestasi dari potensi-potensi ini yang tercermin dalam bahasa, seni, musik, teknologi, sistem sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya teman-teman. Di Alkitab mencatat bahwa sejak awal penciptaan, Allah memberikan manusia mandat untuk mengelola bumi dan segala isinya teman-teman. Jadi ya, kita diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bukan seperti hewan,
Kita punya pikiran untuk berpikir, untuk melakukan yang lebih baik lagi teman-teman dalam segala suatu hal teman-teman. Sekian materi Jimmy Saverius teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Terima kasih, dan Jimmy juga ingin minta maaf teman-teman karena Jimmy ngomongnya mandet-mandet teman-teman. Maaf ya teman-teman ya. Dan terima kasih ya teman-teman. Semoga materi-materi ini bisa sampai ke kepala kalian teman-teman. Dan sekian dari Jimmy Saverius dari kelas 11 IPS. Izin mengundurkan diri. Terima kasih.